Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Bible reading pada kontekstual Bible reading pagi hari ini sudah sampai kepada Keluaran pasal 5, Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku firman itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaanmu? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus berat, hingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu bergeraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban pada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumlah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Firman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya."
Ya, terima kasih sudah membacakannya. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 itu adalah awal daripada Musa dan Harun menghadap Firaun. Kalau kita melihat di pasal 4 ayat 27 sampai 31 itu bagaimana Tuhan mengkonfirmasi tentang penyertaannya kepada Musa dan Harun yang dipanggil. Kalau kita melihat di ayat 27, Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan juga yang memberikan rekan sekerja yaitu Harun, dan Harun akhirnya bersama-sama dengan Musa menghadap kepada semua tua-tua bangsa Israel. Dan di awal sebelum dia menemui Firaun, kita lihat bahwa ayat 31 pasal 4, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, ini Tuhan memperlengkapi hamba-hambanya yang diutus dengan kuasa Tuhan dan menunjukkan supremasi Tuhan melalui tanda-tanda dan mujizat di hadapan bangsa Israel dan tua-tua Israel yang meragukan keberadaan Musa dan Harun. Dan kita melihat di ayat yang pertama pasal yang kelima itu dengan keberanian dari Tuhan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Dia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi kita melihat di ayat yang pertama bagaimana Musa dengan keberanian yang daripada Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dia menghadap penguasa tertinggi di Mesir yang bernama Raja Firaun, meminta izin supaya bangsa Israel diizinkan pergi beribadah kepada Allah di padang gurun. Nah, apa yang terjadi saudara di ayat yang kedua, ketika mereka menyampaikan kepada Firaun, maka Firaun mengatakan, siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel. Jadi ini ada sebuah tantangan ketika Musa dan Harun menjalankan perintah Tuhan, ada tantangan yaitu respon daripada Firaun yang menolak dan tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah di padang gurun. Bahkan ya sedikit meleceh, ya bukan hanya sedikit, dia seperti melecehkan siapa Tuhan ya yang menyuruh bangsa Israel untuk beribadah, karena dia mengatakan tidak mengenal Allah yang disebut oleh Musa. Dan kita melihat di ayat 3 bagaimana Musa mengcounter apa yang dikatakan oleh Firaun. Di situ dikatakan, ia adalah Allah orang Ibrani yang telah menemui kami. Izinkanlah kiranya pergi minta izin kedua kali untuk supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan dan tidak terjadi kecelakaan, artinya tidak ada penyakit sampar atau pedang kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa di awal pengutusan Musa dan Harun ada tantangan, yaitu respon negatif daripada Firaun. Yang pertama, dia tidak mempercayai, tidak mengenal siapa Tuhan Allah, Yehwa Elohim yang mengutus Musa dan Harun. Yang kedua, di situ juga dikatakan ayat yang ke-6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Nah, jadi justru di dalam faktanya yang di pasal 3, mulai pasal 3 Allah mengatakan bahwa akan menyertai Musa dan Harun, tapi faktanya justru ada tantangan.
Firaun menolak untuk mengizinkan bangsa Israel pergi, kemudian bahkan memberikan beban yang lebih berat kepada bangsa Israel dengan tidak memberikan jerami kepada bangsa Israel untuk membuat batu bata sejumlah yang ditetapkan. Nah, ini satu hal yang membuat bangsa Israel semakin tertindas. Kita melihat bahwa ada kerja paksa yang diberikan oleh Musa, oleh Firaun, dan kita melihat bahwa satu, mereka harus membuat batu bata dan mencari jerami sendiri. Terus mandur-mandur Israel di ayat 14 dipukul, mereka mengutuk dari dalam. Ada tantangan juga, ya, waktu Musa bertemu dengan para tua-tua di ayat yang ke-21, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan kepada hamba-hambamu, yang dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi saudara, ketika Musa dan Harun sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ternyata di faktanya ada tantangan, baik dari luar itu dari Firaun sebagai penguasa tertinggi, ya, yang memberikan beban kepada bangsa Israel, bahkan mandur-mandur Israel dipukul, mereka dari dalam, ya, tua-tua juga mengutuk Musa. Nah, ini satu hal yang berat bagi Musa dan juga Harun, sehingga akhirnya ayat 22 kita melihat, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Nah, di sini kita melihat bagaimana krisis identitas daripada Musa, seorang yang peragu, seorang yang tidak mudah untuk percaya, yang selalu takut, ragu-ragu. Ya, diuji kembali oleh Tuhan, sehingga dia menghadap kepada Tuhan dan ya meminta peneguhan kepada Tuhan. Dan kita melihat Allah itu adalah Allah yang begitu mengasihi Musa dan Harun, orang-orang yang diutusnya. Dia memperlengkapi, mengingatkan kembali janji Allah kepada Musa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, dan sebagainya. Kemudian ayat 18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke raja. Ayat 19 dikatakan pasal 3, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir itu tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Nah, saudara, kita melihat bahwa di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, bahkan penolakan Musa untuk diutus oleh Tuhan, Tuhan memberikan peneguhan. Tuhan mengatakan dengan ayat 24 di pasal 5:24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia membiarkan mereka pergi, ya, dipaksa oleh tangan yang kuat. 2 kali Tuhan mengatakan bahwa Musa dan Harun itu akan disertai dengan kuasa Allah. Di situ dikatakan tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita lihat mulai pasal yang ketiga ayat yang ke-19, di situ dituliskan pertama kali kata tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan semua fasilitas rohani buat Harun, buat Musa, tapi dia ragu-ragu. Dia seringkali tidak mempercayai janji Tuhan. Tapi kembali Tuhan meneguhkan, kalau sampai 3 kali Tuhan mengatakan tangan Tuhan yang kuat, berarti benar-benar Tuhan yang akan berkarya, yang bekerja, bahkan melebihi kelemahan, keterbatasan Musa sebagai seorang yang
sulit berbicara, mengalami kesulitan dalam berbicara, petah lidah. Dan di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa bukan Musa yang akan menyatakan kebesaran Tuhan, tapi tangan Tuhan yang kuat yang akan menyertai. Dan tangan Tuhan yang kuat itu menyertai setiap umatnya, setiap anak-anaknya yang dipanggil, diutus untuk melakukan dan menyatakan misi Allah di dunia, khususnya misi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat bahwa amanat teksnya adalah misi Allah membebaskan umat Tuhan dari penderitaan, dari perbudakan. Dan Tuhan juga Allah yang mengutus para hamba-hambanya untuk menggenapkan janji Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang diutus oleh Allah, dia pasti disertai oleh tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita refleksikan hari ini, kita kembali untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tangan Tuhan yang kuat, kuasa Roh Kudus yang akan menyertai setiap perjalanan kita di dalam kita menggenapkan rencana Allah untuk misi bagi jiwa-jiwa yang terikat. Oleh sebab itu, apakah saya sedia untuk diutus oleh Tuhan, menolong orang yang berdosa, membebaskan orang dari penderitaan, dari dosa, dari ikatan dosa? Dan yang kedua, apakah saya mempercayai penyertaan Allah, bahwa Allah menyertai setiap kita yang dipanggil, yang diutus di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi Kristus dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita hari-hari ini juga akan membuka hati kita, mengobarkan kembali semangat untuk Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, sehingga bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan kekuatan Allah, dan kita akan mengalami tanda-tanda dan mujizat yang menyertai kita di dalam pelayanan misi kita di dunia ini. Amin. Kita akan pujikan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kita mau mempercayakan seluruh rencana Allah dalam hidup kita dengan pujian. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Musa yang diutus menghadap Firaun. Sekalipun ada tantangan,
sekalipun umatnya juga mengutuki, menghujat, tapi hamba-Mu Musa tetap datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mengimani penyertaan Tuhan, kuasa ilahi ada padanya. Kami mengucap syukur, biarlah hari ini Tuhan penuhkan semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, dan penyertaan Roh Kudus nyata di dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada tantangan, ada pergumulan, ada intimidasi, ada kesulitan, kami percaya bersama dengan Tuhan. Siapakah lawan kami? Kami percaya Tuhan terus menyertai. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, setiap langkah hidupnya, kesaksian hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melindungi kami supaya tetap sehat tanpa kesakitan, dilindungi dari yang jahat, malapetaka, pencobaan, supaya tidak berdosa, melainkan memuliakan Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Allah terus bekerja.